Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akad mudharabah. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri, saya Lydia sebagai moderator. Adapun tim saya Tasya Rika, saya Devi Mazreha. Saya Neti Seki Mulele. Materi pertama akan dijelaskan dengan definisi akad mudharabah. Akad mudharabah disebut juga qirat, yang berarti potongan, di mana pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Mudharabah menurut PSAK 105 adalah akad kerjasama usaha antar pemilik dana atau sabibul mal dan pengelola dana atau mudarib, di mana pemilik dana menyediakan seluruh dana, sedangkan pengelola dana bertindak sebagai pengelola usaha. Baik, pembahasan selanjutnya adalah rukun dan ketentuan mudharabah. Yang pertama ada pelaku yang terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana. Nah, kalau pemilik dana ini misalnya perusahaan, yayasan, atau institusi yang secara sah memiliki sejumlah aset finansial atau modal. Nah, kalau pengelola dana, ini adalah institusi profesional yang diberi kepercayaan oleh pemilik dana untuk mengelola dana tersebut. Selanjutnya ada objek mudharabah, yaitu modal dan kerja. Nah, objek mudharabah ini dapat diartikan sebagai kerjasama antara penyedia dana dan pengelola dana untuk mencapai tujuan usaha dengan menggunakan modal dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Selanjutnya ada ijab kabul atau serah terima. Nah, dalam konteks mudharabah, ijab kabul atau serah terima adalah proses perjanjian antara penyedia dana dan pengelola dana yang menandai mulainya kerjasama mudharabah. Dengan ijab kabul, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama mudharabah yang telah memahami hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya ada nisbah atau keuntungan. Dalam konteks mudharabah, nisbah atau keuntungan adalah rasio atau proporsi pembagian keuntungan antara penyedia dana dan pengelola dana. Nah, nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sebelum kerjasama mudharabah dimulai. Selanjutnya ada berakhirnya akad mudharabah. Itu ada 5. Yang pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah akan berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, salah satu pihak memutuskan untuk mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dituangkan dalam akad. Yang kelima, ada modal sudah tidak ada. Baik, kita akan ke pembahasan selanjutnya, yaitu jenis-jenis akad mudharabah. Jenis akad mudharabah ini ada 3, yaitu mudharabah mutalaka, mudharabah muqayyadah, dan mudharabah mustaraka. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu mudharabah mutalaka. Mudharabah mutalaka ini adalah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi mudharabah. Disebut juga investasi tidak terikat. Yang dimaksud yaitu dengan akad mudharabah mutakala ini dia seseorang memberikan modal kepada pengelola modal dengan kebebasan. Jadi dia mau buat apa, mau jalani usaha apa, dia diberikan kebebasan gitu. Nah, yang kedua adalah mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah muqayyadah ini adalah pemilik dana memberikan batasan-batasan kepada pengelola dana dalam hal dana. Yaitu yang tadi seorang memberikan modal kepada pengelola dana tadi, tapi dengan mempunyai batasan. Contohnya lokasi, contohnya dia menyuruhnya lokasinya harus di sekitar Medan, nggak boleh jauh begitu. Atau objek usahanya atau investasinya, contohnya dia harus buka usaha pertanian contohnya gitu. Jadi dia mempunyai batasan yang sudah ditentukan pada awal. Nah, yang terakhir adalah mudharabah mustaraka. Nah, mudharabah mustaraka ini kerjasama investasi. Nah, ini sebenarnya gabungan dari yang sudah tadi. Dia mempunyai kebebasan juga, tetapi ada batasan yang ditentukan. Jadi dia bebas, sebenarnya dia bebas mendirikan usaha apa aja, tetapi asalkan
tadi dia tidak jauh dari lokasi yang ditentukan. Untuk materi selanjutnya yaitu kita masuk ke studi kasusnya. Adapun studi kasusnya di sini pada tanggal 1 Juni 2019, BMT Syariah Kafa menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutalakah CV Syamil yang bergerak di bidang bengkel mobil dengan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama ada plafon, di mana sebesar 5 juta, objek bagi hasil laba bruto, nisbahnya 80% untuk CV Syamil dan 20% BSHK, jangka waktu 10 bulan, jatuh tempo di tanggal 1 April 2020, biaya administrasinya 50.000, dibayar saat akad ditandatangani, pelunasan pengembalian pokok di akhir periode dengan keterangan modal dari BSK diberikan secara tunai tanggal 10 Juni 2020. Laporan dan pembayaran bagi hasil oleh anggota dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September. Adapun jurnalnya pada saat akad ditandatangani. Pada saat akad ditandatangani ini maksudnya ini masih dalam akad. Uang belum diserahkan oleh BMT-nya, tetapi BMT harus membuat jurnal dengan jurnalnya pos lawan kewajiban komitmen administrasi pembiayaan dengan kewajiban komitmen administrasi pembiayaan masing-masing 5 juta. Di tanggal yang sama, CV Syamilnya membayarkan di adminnya. Lalu BMT-nya membuat jurnal kas bertambah 50.000 dengan pendapatan admin 50.000. Untuk CV Syamilnya juga mencatat jurnalnya beban adminnya bertambah 50.000, kasnya otomatis berkurang 50.000. Jadi kan setelah tanggal 1 selanjutnya di tepatnya tanggal 10 pencairan modal. Pada saat pencairan modal mereka melakukan jurnal kembali. Untuk BMT sendiri jurnalnya kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar 5 juta. Di sini dilakukan penghapusan yang pertama tadi, pencatatannya kan dihapus karena dananya mau dicairkan. Makanya jurnalnya dibalik kembali kewajiban komitmen administrasi pembiayaan pada pos lawan kewajiban komitmen administrasi pembiayaan masing-masing 5 juta di debit dan kredit. Untuk CV Syamil sendiri, setelah dana dicairkan, otomatis kas mereka bertambah. Dana syirkah ini sama dengan juga dengan dana titipan. Dana titipan di sini berarti kewajiban. Dan kewajiban mereka bertambah 5 juta. Kas bertambah 5 juta, kewajiban bertambah 5 juta. Next. Pada tanggal 10, setelah berjalannya usaha, otomatis ada pembagian bagi hasil, di mana laba Juni itu dapatnya sebesar 200.000. Jika langsung dibayarkan oleh si CV Syamilnya, maka jurnal yang dibuat masing-masing pemilik dan pengelola dananya itu, jurnal BMT-nya kasnya bertambah sebesar 40.000 dan pendapatan bagi hasil 40.000. 40.000 ini dapat dari, kan di awal nisbahnya untuk CV Syamilnya 80%, sedangkan BMT-nya 20%, maka 200.000 dari 20% sama dengan 40.000. Dan untuk CV Syamilnya sendiri, bebannya bertambah, kasnya berkurang, masing-masing 40.000. Jika mereka bayarnya belakangan, contoh di laba Julinya itu mereka dapat 300.000, harusnya kan setiap tanggal 10 berarti di 10 Agustus, tapi mereka bayarkannya agak sedikit terlambat di tanggal 20 Agustus, maka jurnal yang dibuat itu piutang pendapatan bagi hasil pada tanggal 10-nya dan pendapatan bagi hasil karena mereka belum membayarkan bagi hasilnya. Dan di CV Channel sendiri juga membuat catatan di tanggal 10 jurnal beban bagi hasil bertambah dan utang mereka juga bertambah masing-masing 60.000. Ini sama juga ketentuannya dengan nisbah 80% CV Syamil dan 20% BMT. Pada saat pembayaran di tanggal 20 Agustusnya, mereka membuat jurnalnya kas. Untuk BMT sendiri kas pada piutang pendapatan bagi hasil masing-masing 60.000 dan CV Syamil juga
Buat jurnal utang bagi hasil pada kas sebesar 60.000. Usaha berjalan, akhirnya berakhirlah akad mudharabah ini selama 10 bulan, tepatnya pada 1 April 2020. Pada saat itu akad sudah selesai dan CV Syamil ini jika mampu mengembalikan modal, maka jurnal yang dibuat masing-masing pemilik dan pengelola dana, kas bertambah 5 juta, investasinya berkurang 5 juta. Dan untuk CV Syamil sendiri otomatis kewajiban mereka berkurang dan kas mereka juga berkurang masing-masing 5 juta. Jika tidak mampu mengembalikan modal, maka jurnal yang dibuat pada BMT piutang mudharabah jatuh tempo pada investasi mudharabah masing-masing 5 juta. CV Syamil membuat jurnalnya dana syarikat temporer 5 juta pada utang mudharabah jatuh tempo 5 juta. Simpulannya, akad mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana. Dana sepenuhnya berasal dari pemilik dana, sedangkan pengelola dana berkontribusi dalam pekerjaan. Apabila terjadi keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atas dasar realisasi keuntungan. Sementara jika terjadi kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana. Sementara pengelola dana akan mengurangi risiko finansial. Presentasi kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.